Polisi telah menangkap para pelaku yang membegal para remaja di Depok, Jawa Barat. Lantas bagaimana awalnya para remaja ini bisa jadi sasaran pembegalan? Simak penelusuran jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Yang penting menurut mereka ini bisa ditarget, lemah, dan gampang diambil, itu jadi target mereka. Akhirnya membacok korban itu karena gimana? Saya ditarik dari motor, saya jatuh, ada warga, akhirnya saya bacok. Seorang remaja di Depok, Jawa Barat menjadi korban pembegalan. Kedua pelaku melukai siswa kelas 2 SMP tersebut menggunakan senjata tajam. Lantaran korban membela diri karena pelaku merampas HP-nya. Kini, polisi telah menangkap kedua pelaku begal. Lantas, mengapa pelaku membegal anak sekolah? Ikuti penelusurannya bersama dengan saya dalam Gelar Perkara. Inilah detik-detik seorang pelajar SMP di Depok, Jawa Barat menjadi korban pembegalan pada Rabu 24 April lalu. Saat pelaku merampas HP miliknya, korban sempat melawan. Naas, pelaku melukai korban menggunakan senjata tajam. Sehari pasca kejadian, polisi menangkap pelaku. Itu terjadi pembegalan terhadap korban anak SMP 2 Depok. Kejadiannya sekitar jam 1:30 siang di Jalan Anggrek, itu wilayah Pancoran Mas. Itu dilakukan oleh dua orang pelaku dengan menggunakan motor. Tanggal 25 dini hari tertangkap satu orang tersangka atas nama Nikola Ahmad. Dari keterangan saksi-saksi juga deteksi yang kita lakukan, akhirnya kita menangkap tersangka satu lagi atas nama Wahyu, itu di Cilengsi. Saya berada di tempat kejadian perkara pembegalan siswa SMP di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, di mana korban juga mendapat luka bacokan saat pembegalan. Menurut penuturan saksi, korban sempat berteriak minta tolong sebelum akhirnya pelaku melarikan diri. Bagaimana lengkapnya? Saya akan langsung bertanya kepada salah satu saksi yang berada di TKP. Pembegalan yang menimpa remaja DH terjadi sekira jam 1:30 siang di Jalan Anggrek 5, Pancoran Mas, Sawangan, Depok. Saat itu, kondisi jalan di sekitar TKP cukup sepi. Beruntung, saat kejadian, sejumlah warga mendengar teriakan korban minta tolong. Salah satunya, Syarifuddin. Kurang lebih setengah dua siang. Setengah 2 siang. Ya, Memang kurang kalau lebih. di daerah sini, kalau siang itu sepi Memang atau? sepi di sini. Oh, memang sepi ya, Pak? Tapi saya kan waktu sama istri saya lagi nonton TV itu, berita. Ya, pas itu dia teriak, HP gua, ya kan? Saya kira bercanda, bisa anak sekolah bisa begitu bercanda kan? Pas dia bilang, tolong begal. Baru saya tuh keluar, tolong, saya keluar. Weh, begal. Saya teriakin begal, saya lari. Dia sampai acungin celurit ya kan. Dia sampai goyang gitu. Kalau goyang, kejar sama orang itu kan. Pada tahu, baru saya aja sama istri saya yang tahu. Mungkin kalau nggak teriak, mungkin anak itu bisa parah gitu. Kirain bercanda. Sejumlah warga berhamburan keluar rumah saat mendengar teriakan Syarifuddin. Kedua pelaku pun seketika kabur. Kita tolong, baru tuh saya keluar sama istri saya. Weh, begal. Saya bilang, baru tuh orang pada keluar semuanya. Tapi nggak berhasil ditangkap warga ya? Nggak berhasil, kabur dia. Nggak ada, dia langsung lari dia, megang ini. Langsung ke orang tuanya, pulang ke rumah orang tuanya. Nggak lama bapaknya datang, mana begalnya? Udah kabur Pak, saya bilang. Berdasar keterangan polisi, pembegalan berawal saat korban DH pulang sekolah sekitar jam 1:30 siang. Jarak antara sekolah dan rumah korban kurang lebih 500 meter. Korban berjalan seorang diri sambil memegang smartphone. Saat melewati Jalan Anggrek 5, dua pelaku NA dan WA yang mengendarai motor menghampiri korban sambil menanyakan alamat. Korban berhenti, lalu WA yang duduk di belakang turun dari motor, merampas HP korban. Namun, korban mempertahankan HP-nya. Masalahnya waktu itu si korban mempertahankan handphone. Begitu mempertahankan handphone, mereka berdua ini, si begal ini turun,
lalu berusaha untuk ngambil juga. Jadi karena mereka juga sudah persiapan bawa senjata tajam, digunakan senjata tajam itu untuk mendapatkan handphone itu. Setelah handphonenya diambil, baru mereka kabur gitu. Tapi itu sempat melukai si korban gitu. Dalam aksinya, kedua pelaku mencari mangsa secara acak. Mereka mengincar korban yang terlihat membawa barang berharga seperti HP. Sebelum membegal, pelaku terlebih dulu pura-pura menanyakan alamat pada korban. Jadi sebenarnya mereka berdua ini targetnya pertama random. Jadi mereka hanya muter-muter aja begitu cari target. Mana yang kira-kira bisa mereka ambil. Dan ini berdasarkan penglihatan kasat mata. Sebenarnya kalau anak sekolah ini nggak bawa handphone, nggak kelihatan itu, mungkin nggak diambil. Nah, jadi mereka lihat yang kasat mata, oh yang ini lagi bawa handphone nih di tangan, terus langsung diambil. Dan kira-kira menurut mereka lemah, itu langsung diambil. Polisi menyebut motif kedua tersangka membegal untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Mengakui ini untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka gitu. Tapi saya sampaikan sama mereka bahwa ya kalau kegiatan ini dilakukan sebagai pembenaran untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kan juga nggak betul ya, karena bisa aja kerja kan ada yang lain, nggak harus begal gitu. Kedua tersangka NA dan WA baru sekali membegal. Dalam sehari, keduanya membegal 3 korban. Saat ini, polisi masih menyelidiki identitas korban lainnya. Kalau TKP di kita itu ada di Cinere, di Beji, di Krukut ya. Nah, ini terakhir ini mereka melakukan di Pancoran Mas. Jadi 3 kali itu targetnya beda-beda. Cuma kita lagi cari ini korbannya siapa. Karena kalau kita data sebenarnya di laporan polisi kita belum ketemu nih korban yang melaporkan hal itu. Kepada saya, salah satu tersangka mengakui telah membegal 3 korban. 2 korban diantaranya adalah pelajar. Yang di Pancoran Mas, yang saya yang di Beji, yang di Krukut nggak berhasil, Kak. Yang di Beji sama Krukut nggak berhasil? Di Beji berhasil, di Krukut nggak. Itu korbannya siapa aja? 1 perempuan, 2 laki-laki. 1 perempuan, 2 laki-laki. Iya, Kak. Tersangka WA menyebut tak memiliki target khusus saat membegal. Jika ia melihat seseorang berjalan sendirian di tempat sepi sambil membawa barang, mereka akan membegalnya. Kedua tersangka berbagi peran. NA sebagai joki motor, sementara WA bertugas membegal. Gua begal nih, nah itu apa? Biasa pertimbangannya, apakah udah survei dulu beberapa menit, lihat situasi dulu, atau on the spot aja, di depan mata ada yang pegangnya? On the spot aja, ada di depan mata. Masuk dulu, ada gang, ada yang di depan mata. Gimana sih kalian membagi perannya pada saat melakukan aksi itu? Nicholas yang membawa motor, saya yang eksekutor. Kini kedua tersangka harus mendekam di balik jeruji besi. Polisi menjerat NA dan WA dengan pasal berlapis. Ancaman hukumannya maksimal 12 tahun penjara. Ya, jadi pelaku ini dikenakan pasal 365 ayat 2 KUHP. Jadi pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat. Itu ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Kita juga kenakan Undang-Undang Perlindungan Anak yang 35 2014. Ini memang tidak fokus ke situ karena memang ancaman hukumannya cuma 5 tahun. Sehingga kita memfokuskan ini pada kegiatan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan anak ini terluka. Sementara itu pada 1 Mei, polisi akhirnya menangkap pelaku pembegalan remaja perempuan yang terjadi di wilayah Kelurahan Jatimulya, Cilodong, Depok. Aksi pembegalan terjadi pada 26 April lalu sekitar jam 2 siang. Saat kejadian, korban mempertahankan HP-nya yang dirampas pelaku YSF. Akibatnya, korban terseret motor pelaku sejauh beberapa meter. Berdasarkan laporan dari korban yang kita tindak lanjuti kaitannya dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pembegalan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 13.58 WIB. TKP-nya itu di Jalan MTS Negeri Depok.
di Jatimulyo Cilodong, Kota Depok. Untuk korbannya itu anak di bawah umur, pelajar SMP umur 13 tahun, inisial ZF. Pembegalan yang menyasar pelajar menunjukkan bahwa hak anak untuk memiliki rasa aman di ruang publik sewaktu-waktu bisa terancam. Lalu, apa yang bisa dilakukan agar anak tidak menjadi sasaran kejahatan di jalanan? Ikuti ulasannya, tetap bersama saya di Gelar Perkara.